Dok, jadi tema kita ya dok. Hari ini adalah positive movement. Nah ini cocok nih, positive movementnya Pas Dokter banget Tirta kita sampai bahkan sampai malam ya. Loh, enggak, ya coba ini kita gimana nih di RSPI ya? Sebelahnya RSPI. Ini lagi koordinasi sama Dokter Putra. Jadi tugas kami sekarang adalah kita membantu gugus tugas relawan untuk membantu koordinasi dengan semua relawan di seluruh Indonesia. Satu. Terus yang kedua, kita sekarang juga rutin untuk mengedukasi masyarakat sampai tingkat RT RW mengenai pentingnya memakai masker, terus habis itu gerakan gotong royong mandiri, dan intinya cuci tangan, kehidupannya bersih, dan soal ketahanan pangan. Dan kita juga sekarang membantu rutin teman-teman relawan yang kerja di garda terdepan. Ya, contohnya ya ini teman-teman yang selalu mensterilisasi ambulan. Wih keren. Dok, tapi kan barusan aku lihat di Instagramnya dokter, itu barusan Dokter Tirta upload jumlahnya tuh bertambah sehari. Dalam sehari itu 600. Jadi sia-sia nggak sih sebenarnya ini kenapa kok bisa jumlahnya masih terus nambah? Semua perbuatan baik tidak ada yang pernah sia-sia. Insya Allah akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Semua perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia. Tugas kita memutus rantai infeksi dan menyebarkan kebaikan ke seluruh masyarakat Indonesia agar kita bisa mengusir COVID dari muka bumi Indonesia. Putih luar. Kata harus pokoknya kalau udah gitu langsung 1000 loh dok, harus gitu terus dok. Viewernya langsung 1000 kalau dokter mencak-mencak udah kayak orang dugem katanya. Kita Wisma Atlet, ini Wisma Atlet. Nah, ini Wisma Atlet. Nah, ini nggak pakai helm nih. Oh, nggak pakai helm. BMC, BMC Polda Metro Jaya, ini nggak pakai helm. 110. Ini nggak pakai helm, saudara-saudara. Ya Allah. Ini sekarang ini Wisma Atlet. Semangat buat teman-teman relawan Indonesia. Yuk. Besok kita dok mau ke Wisma Atlet kita. Kita besok jam 10 ke RSUD Dr. Tarakan. Pakai helm ya, Mas. Habis itu ke Wisma Atlet. Oke, Dok. Terus jadi kira-kira faktornya apa, Dok? Kok jumlah kasus positif itu masih terus ada, Dok? Iya, jadi faktornya apa kira-kira? Kita tuh melawan virus. Yang virus itu akan berkembang terus-menerus karena mutasi shiftnya juga banyak. Oleh karena itu, virus ini tuh mungkin bisa nol lalu naik lagi. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kontrol supaya itu terkendali. Jadi setelah turun, kontrol. Nah, tugas kita sekarang membantu pengontrolan virus ini dengan cara membantu mengurangi infeksi dan memutus rantai infeksi. Nah, masalahnya kita itu udah 2 bulan loh dok berusaha untuk memutus mata rantai itu di rumah aja, belajar di rumah, beribadah di rumah. Kok nggak kelar-kelar mata rantai yang kita putus ini? Kok malah jumlahnya terus nambah? Apa ini udah puncaknya atau belum nih kira-kira? Belum. Jadi gini, kenapa ini bertambah terus? Satu, dikarenakan kita masih harus edukasi masyarakat mengenai pola hidup yang terjadi di pola hidup masyarakat untuk menjadi lebih baik. Jadi gitu. Seperti apa dok misalnya dok? Seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu kita tetap untuk menggerakkan dan menekan teman-teman media untuk selalu menyebarkan narasi positif dan juga menyebarkan narasi perjuangan-perjuangan dan narasi iklanan masyarakat. Dan ini mulai diikuti oleh semua media dan ini jujur mantep. Jadi jangan langsung jadikan angka naik drastis itu gagal, tidak. Karena itu adalah sebuah angka dan itu adalah menjadikan kesadaran bagi kita bahwa COVID bukan untuk ditakuti tapi untuk dilawan. Oke, jadi kita harus tetap optimis intinya gitu ya. Bahkan kalau nggak salah Pemprov DKI malah bakal kasih sanksi ya yang nggak pakai masker didenda 250.000 apa ya kalau nggak salah tuh. Iya. Itu efektif juga nggak itu? Tahu yang karena kurangnya alat untuk ngecek, kita tuh otomatis semua orang itu bisa berpotensi menjadi OTG, maka diwajibkan pakai masker untuk mencegah droplet ini keluar gitu loh. Jadi pakai maskernya adalah hal paling pertama untuk memutus rantai infeksi. Betul. Nah, terus kalau selama ini narasi yang dibangun oleh media menurut dokter bikin orang di parno atau justru orang jadi makin protektif gitu, makin hidup sehat? Intinya kalau yang di luar sini sudah banyak media mengangkat narasi kesehatan. Sekarang tugasnya cuma TV-TV ini yang menyeringkan atau
memperbanyak iklan-iklan sama masyarakat agar teman-teman semua itu yang di masyarakat mengerti mengenai COVID. Itu sama siapa aja dok? Boleh ceritain itu ada siapa aja di situ? Ini Ya teriak tuh. nanti kau. Ini di kanan saya, di kanan nggak boleh. Ini ada Andika, terus mahasiswa Budi Luhur. ini bukan, coy. Ini serius. Saya setia bakti, Mbak. Setia bakti. Terus ini ada terus ada Ewin. Ini teman kita adalah relawan gugus tugas yang udah dari tanggal 18 Maret di sini terus. Dari awal Covid. Dari awal. Kalau saya 3 Maret, kalau mereka 18. Oke, jadi ini para relawan-relawan yang selalu ikut Dokter Tirta ya? Di Manggarai kita sama-sama tuh. Bahkan 3 Maret aku duluan. Kenapa? Iya, jadi mereka ini orang-orang yang selalu ikut Dokter Tirta. Ya untuk jelas, relawan. iya. Dokter Tirta ikut Saya ikut Andika. Ya kalau saya ikut Andika. Dokter Tirta tuh selalu ngikutin kami. Oh gitu, ya. Terus gimana? Nah, iya, terus ya tadi cerita. Jadi apa yang untuk treatment berikutnya untuk menghadapi puncak pandemi? Kalau kata dokter tadi ini belum puncaknya nih. Nah, nanti treatmentnya harus apa lagi nih dok? Kita udah pakai masker, kita udah di rumah terus. Bukan, treatmentnya adalah satu, silaturahmi jarak jauh, adaptasi kebiasaan baru, ketiga gotong royong mandiri. Udah. Gitu. Gotong royong mandiri itu yang gimana dok? Gotong royong mandiri itu adalah kita mulai mengawasi masing-masing RT dan RW dan membantu masalah di RT RW kita terkait dengan COVID. Masuk kita itu gotong royong. Nah, kalau untuk mahasiswa kira-kira apa yang harus dilakukan mahasiswa nih dok? Ya, apa yang bisa dilakukan mahasiswa gitu? Adalah sesuai domisili. Misalkan kalian sekarang tinggal atau kos di daerah mana, ya bantulah daerah tersebut, bantu memecahkan masalah mereka mengenai COVID. Jika masalah sembako, langsung setor datanya ke gugus tugas relawan, seperti itu. Oke, jadi kalau mahasiswa yang mau jadi relawan itu berbahaya atau enggak dok? Karena kadang-kadang orang tuanya takut jangan jadi relawan, bla 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 nanti kena COVID dan lain-lain gitu. Kekhawatiran dari orang tua. Yang penting adalah pastikan surat sehat dan pastikan inform konsen atau surat izin kepada masing-masing orang tua, karena kan namanya mahasiswa masih dibiayai oleh orang tua sebagian, seperti itu. Iya, apalagi kan dokter juga pernah tuh waktu itu sempat jadi PDP juga kan gara-gara sering. Saya bukan PDP dicabut, saya bronkitis kronis. Dan ini sekarang kita lagi di RSPI Sulianto Suroso. Oh, sudah sampai. Salah dikit nggak apa-apa. Nggak bisa. Yuk, kita. Ini mau bagi-bagi apa dok di Sulianti nih RSPI? Ya, saya udah bilang tadi bagi nutrisi ke orang yang sterilisasi ambulan. Oh ambulan, bagian ambulannya ya? Ya. Oke, terus gimana cerita ada juga ya para tenaga medis yang menjadi korban juga sebenarnya kan? Ini juga masih terus bertambah ya dok? Cerita-cerita seperti itu ya? Ya. Yang penting yang kita angkat sekarang adalah narasi perjuangan dari kami. Itu aja dulu dari kami kan. Oke. Ini dokter mau turun dulu atau gimana? Atau mau siap-siap? Ya nggak apa-apa nih, lagi nunggu temu ruangan dan ini makanan-makanan yang kita akan setorkan. Nah makanan-makanan itu dari sumbangan atau biaya dari dokter sendiri atau gimana dok? Ya beli toh kak, kita nggak gratis beli kan. Iya, jadi sumbangan. Hari kita kalau Jakarta disuplai oleh Holy Wing, kalau di Bandung disuplai oleh kantin 19. Oke. Terus, nah soal diskriminasi itu masih ada nggak sih dok? Udah jarang. Narasi media bagus di situ, udah jarang yang seperti itu udah jarang. Oke, jadi kita berbanyak tentang narasi-narasi perjuangan bagaimana relawan dalam membantu ini ya para petugas-petugas yang berada di garda depan ini ya COVID ya. Iya, benar. Oke. Nah, terus dok, ini rentan nggak sih kalau misalnya relawan kalau mau bantu, apa yang harus dilakukan dok? Misalnya persiapannya apa gitu? Kalau misalnya mau turun ke jalan, mau bagi-bagi gitu, apa yang harus dilakukan oleh kita yang mau jadi relawan? Yang pertama adalah kesehatan mas sendiri. Jadi sebelum kita memperhatikan orang lain, pastikan kita harus pastikan diri kita itu sehat secara mandiri dan sehat secara fisik, baru kita membantu orang lain. Kalau misalkan kita ternyata memiliki kekurangan fisik,
atau misalkan kita memiliki keterbatasan ataupun faktor resiko yang bisa memperparah COVID, jangan ikut, di rumah aja nggak apa-apa. Oke. Nah ini boleh nih sekalian kalau misalnya dia mau tanya teman-teman, wah ini masih ada tentang global. Assalamualaikum, karena live-nya Budi Lur jelek sinyalnya, jadi live Budi Lurnya tuh sinyalnya jelek, jadi saya live sendiri. Ini ada Mas Budi Cahyadi dari RSPI, ini ada Mas Hamada. Di sini kita teman-teman ini lagi melihat, bukan melihat sih, kita di sini lagi diskusi dan memberikan. Mas nanti dimakan yang banyak loh Mas. Itu ada 90 porsi Mas. Satu orang bawa 9 aja Mas, biar kenyang. Jadi ini adalah merupakan ambulan garda paling depan yang mengangkut pasien COVID, ya kan? Nah, jadi sebenarnya tim tenaga medis dan para medis itu nggak berjuang sendiri Pak. Kita tuh ada timnya, benar ya? Kalau ini mereka boykot udah tuh gimana coba ya? Nah, sekarang biar teman-teman tahu bisa direkam semua. Kita curhat lagi ulang. Untuk Mas Budi dan Mas Hamada. Mas Hamada, Mas bisa diceritain nggak? Saya mau ala-ala reporter. Gimana Mas, punya firasat nggak sebelumnya ditunjuk menjadi driver ambulan khusus ngangkat COVID? Gimana? Gimana? Kalau ini kita kayak serah sendiri aja ya, siapa yang mau. Siap. Oh. Sebelum ini ada tim kan, ini kan beda lagi timnya. Tadi kan kita di wilayah masing-masing di lapangan, terus setelah ada COVID ini kayak oke, siapa yang mau masuk. Luar biasa. Terus kedua, apakah ketika menjadi driver ambulan itu Mas pakai hazmat, APD atau biasa aja? Semua pakai hazmat. Kalau udah di sini pasti hazmat karena kan kalau di sini udah benar-benar buat COVID, bukan yang lain. Kecuali ambulan-ambulan yang lain ini kan emang khusus infeksius. Ambulan yang highest, model highest ini untuk infeksius semua. Berarti dirimu pakai hazmat? Iya. Nyetir pakai hazmat? Iya. Pilih kan gimana? Ada pakai sanitizer. Oh, luar biasa. Kamu tuh lo bentar toh. Terus berikutnya. Habis sterilisasi kita habis mandi. Nah, terus itu nggak panas Mas? Ya panas toh. Paling kacamatanya berumbun dong. Iya, bukan masa panas ya sih, penglihatan. Pipisnya gimana Mas? Kalau pakai hazmat kan susah buat pipis Mas, kan nggak boleh malah. Kita nggak akan bisa melakukan hal itu. Nah ini, dan sekarang tanya nih, banyak orang itu kayak sanksi mengenai pasien COVID ini, konspirasi itu ya. Sekarang kita edukasikan, hari ini Jakarta naik 150 Mas, ya kan? Terus semua COVID naik 680. Depok berapa ya? Nggak tahu ya. Kan, nah sekarang yang kita tanya, untuk Mas Hamada nih, berapa hari Mas rata-rata? Berapa banyak sehari rata-rata Mas mengangkut? Waiting list? Gila. Pasien COVID ada waiting list? Bentar, maksudnya kita kan cuma punya ambulan yang infeksius. Oh iya? 4. Hah? Yang berjalan 4, sebenarnya ada 5 tapi yang satu ada kendala, yang jadi cuma ada. Tapi itu kan cuma ada 10. Jadi bisanya berangkat 5 doang gitu loh. Kalau 4-nya udah jalan, walaupun ada kegiatan, ada permintaan, ya mau nggak mau nunggu mobil ini steril dulu kan. Oke. Steril itu bisa jadi dua jaman gitu baru. Oh. Lagi gitu. Terus buat ini sebelum nanti ke Mas Budi, buat Mas Hamada ini tikus ngapain mau ikut live? Ada tikus di sana. Buat Mas Hamada ada pesan nggak buat teman-teman warga? Kan ini langsung garda depan kita kan, tos dulu dong garda depan dong kita. Gimana? Sesama, kalau saya kan udah bosen nih ngasih pesan terus buat Mas. Lebih ke dirinya aja sih untuk jaga kesehatan. Lakukan yang terbaik yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah aja. Wah mantap kali. Oke, berikutnya Mas Budi. Nggak boleh sama. Asal dari mana Mas? Dari Tangerang, Dok. Dari Tangerang, kenapa nyasar ke sini Mas? Dari lulus kuliah langsung ke Jakarta. Udah punya keluarga? Sudah punya anak dua. Nah terus kalau misal keluarga gini Mas nggak bisa pulang? Iya, Dok, kadang khawatir juga mana pun. Nggak bisa pulang? Pulang sih, Dok. Terus Ya, bismillah aja. tapi cuci setelah prosedurnya, setelah kayak gini, misalkan ada ambulan ngangkut COVID, setiap shift keluar jam berapa? Satu ambulan tuh jam berapa? Jam 9, 8 jam. Kita 8 jam shiftnya, pagi sore malam. Terus setelah ini di jam berikutnya dicuci semua. Nah, ini kan udah steril. Steril nih steril. Pasien aja dinas malam jalan. Dinas malam jalan. Habis itu langsung mandi bersih. Kita udah mandi udah selesai. Kita udah mandi udah selesai, udah steril.
Udah. Terus baru pulang. Nah, ini perjuangan teman-teman loh nih guys. Perjuangannya luar biasa. Nah itu loh maksudnya dari sini ya. Minta maaf ya teman-teman, ini harusnya sama Budi Lur, tapi Budi Lur sinyalnya lagi berhalangan. Jadi ini saya aja. Jadi buat teman-teman semua, ini bukan bohongan, bukan apa. Buat kalian yang selalu melakukan COVID, ya kan. Ini orang-orang kita bertiga ini mau dianggap apa? Emang kita tuh patung. Kita ini juga melawan COVID. Jadi tolonglah supaya ini bisa kelar bareng-bareng, ya kan. Supaya ini kelar bareng-bareng. Tolong banget. Kita di sini juga harus gotong royong supaya infeksi itu rate-nya turun. Nah, teman-teman seperti ini tuh kita tuh jujur udah mati-matian, ya kan? Kak, ngangkut jenazah juga, Kak? Enggak kan ya? Enggak kan? Ada ambulan jenazah beda lagi kan? Beda lagi. Dinas pemakaman. Ada juga di sini ya? Ya iya di sebelah kan? Habis ruang jenazah kan? Nah, itu tuh lihat tuh. Ini ada petugasnya sterilisasi. Jadi, dalam melawan Covid itu bukan dokter doang, ada dokter, perawat, analis, driver ambulan, relawan, ada sterilisasi, cleaning service, bahkan semua instansi, tukang parkir, satpam yang ada di rumah sakit itu hitungannya juga berjuang melawan COVID kemana-mana. Bukan Pak, belum. Nah itulah dari kami bareng-bareng kita di sini tuh harus bersatu Pak, ya kan? Saya sendiri itu udah kenyang Pak. Nah ini ketemu teman-teman, ya kan? Biasanya kan di bagian depan, sekarang kita di bagian belakang, man behind the gun. Semangat terus buat teman-teman relawan dan teman-teman tenaga medis melawan COVID, semoga aja COVID bisa kita usir. Merdeka! Oke teman-teman, mohon maaf banget. Jadi Dr. Tirta ternyata sudah memberikan closing statementnya di IG live-nya Dr. Tirta ketika tadi lagi memberikan bantuan untuk petugas ambulans di RSPI Sulianti Saroso. Jadi mungkin closing step-nya saya sampaikan aja ya, Kak Putri sampaikan aja buat teman-teman yang tadi sudah sempat ngikutin. Terima kasih banyak, responnya luar biasa. Jadi tadi viewernya bisa total sampai mencapai 9.000. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif. Karena sekali lagi sesuai dengan tema kita hari ini, berbagi kurma kuliah Ramadan, positive movement. Harapannya adalah ini juga bisa memberikan hal-hal yang positif buat mahasiswa Budi Luhur dan juga teman-teman di luar sana untuk lebih positif dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena salah satu cara untuk melawan COVID itu adalah dengan cara berpikir positif. Jadi poin yang tadi saya dapatkan dari ya mungkin sekitar ada 1 jam ya, dari jam setengah 9 sampai jam 9 lah, ya 30 menit pertama itu poin yang pertama disampaikan adalah yang pertama adalah antusias. Jadi ketika Dr. Tirta membuka dengan itu semuanya energinya positif. Jadi ketika kita antusias, ketika kita menyebarkan sesuatu yang energik, itu pasti aura sekitar kita juga mendukung menjadi hal-hal yang positif. Itu yang harus kita perlukan sekarang saat ini adalah satu positif dan euforianya adalah merayakan dengan sesuatu yang menyenangkan gitu, dengan teman-teman dan lain-lain, melakukan hal-hal yang baik. Nah yang kedua adalah tadi yang pertama, selain kita selalu menyebarkan senyum, menyebarkan tawa dan lain-lain, yang kedua adalah melakukan apa yang sudah kita lakukan sekarang itu tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Teman-teman sudah PSBB, teman-teman sudah di rumah, teman-teman sudah belajar, bekerja dan beribadah di rumah, itu sudah mendukung sekali pemerintah sekarang dalam mengatasi atau memutus mata rantai COVID-19. Itu yang tadi ditanamkan oleh Dr. Tirta. Tidak ada hal yang sia-sia. Yang kedua adalah teman-teman harus melakukan positive movement dengan menjadi relawan mandiri. Dengan cara apa yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, RT, RW, dan lain-lain, kalau ada yang membutuhkan, bukan dijauhi tapi didekati. Kemudian, bukan didekati, maksudnya kita bantu, apa yang kurang kita bantu. Misalnya kalau ada tetangga teman-teman yang kena PHK, atau mungkin ada yang dirumahkan dan lain-lain, apa yang bisa kita bantu, kita bagikan sembako dan lain-lain. Nah, itu adalah positive movement. Jadi terus menjadi orang-orang yang positif di sekitar lingkungan kita. Salah satunya tadi relawan mandiri. Terus narasi yang diciptakan juga harus narasi yang positif, termasuk media, termasuk ketika kita akan membuat status di Instagram, status di WhatsApp, status dimanapun, itu juga narasi yang dibangun positif. Nggak boleh ngomongin tentang tadi, bahkan ketika kita bicara tentang konspirasi, lagi-lagi itu yang menjadikan sinyal jadi jelek dan lain-lain. Artinya
udah Dokter Tirta tidak mau lagi membahas mengenai masalah-masalah yang sifatnya pesimis. Nada pesimis itu justru akan membuat kita akan semakin lama untuk pergi dari virus corona ini, akan semakin lama pergi dari Indonesia. Jadi itu tadi pesannya, satu, sebarkan positif dengan raut wajah, senyum, tertawa dengan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kalau bisa menjadi relawan mandiri, silahkan teman-teman bantu apa yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ciptakan narasi positif dimanapun kita berada, mulai dari media massa, di media sosial teman-teman, itu ciptakan narasi yang positif. Dan yang keempat adalah pesannya bagaimana kita apa yang bisa kita lakukan untuk membantu di lingkungan sekitar kita dengan aksi-aksi kebaikan seperti Dokter Tirta yang terjun langsung untuk memberikan bantuan. Dan kalau teman-teman ingin menjadi relawan, harus pastikan juga bahwa teman-teman itu membekali diri dengan protokol kesehatan yang benar. Jadi seperti misalnya yang Kak Putri lakukan juga selama ini, sering bantu untuk donasi APD, sering bantu juga untuk pembantuan bantuan sembako untuk warga di sekitar kampus. Kak Putri juga melakukan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer, pulang ke rumah nggak langsung duduk, tapi lepas ganti baju, kemudian kita mandi dan kita rajin membersihkan diri, intinya itu. Jadi kalau teman-teman yang mau jadi relawan, itu tadi yang harus diperhatikan. Intinya sebarkan positive movement, gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi di episode berbagi kurma selanjutnya hari Jumat. Nanti akan ada dubes dari Argentina yang juga akan berbagi gimana sih suasana lockdown di Argentina. Teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata situasi Indonesia itu nggak sendirian. Jadi negara-negara lain itu juga mengalami hal yang serupa, mengalami lockdown bahkan. Terus juga ada PHK, kemiskinan meningkat, kemudian pembagian bantuan sosial dan lain-lain itu juga sama terjadi di negara-negara lain. Nah, bagaimana mereka mengatasi virus pandemi ini, virus corona ini, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman Budi Luhur, khususnya bergabung di Berbagi Kurma Kuliah Ramadan. Jadi sampai ketemu hari Jumat, tapi nanti bukan dengan saya, nanti ada Mas Alvan Harahap yang akan membawakan Berbagi Kurma. Nanti mudah-mudahan minggu depan saya lagi mengusahakan untuk Bang Sandiaga Uno. Mudah-mudahan Sandiaga Uno bisa bergabung, Bang Sandi, untuk berbagi kurma di minggu depan. Dan satu lagi kita usahakan duta besar dari Tiongkok juga. Nah, kita juga harus belajar dari duta besar Tiongkok karena itu adalah negara yang pertama kali terjadi kasus virus corona dan bahkan sekarang sudah mulai dibuka lockdownnya dan warga di sana sudah beraktivitas normal gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan siapa lagi yang mau diundang, teman-teman boleh langsung komen di DM adminnya. Nanti siapa tahu kita bisa usahakan untuk hadir di Berbagi Kurma. Oke, gitu aja teman-teman, yang udah malam, udah jam 10 malam. Selamat beristirahat, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat sahur, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah, salam Budi Luhur.